putra-putranya kelas berapa gitu nih, kemudian pakai wifi, pakai Zoom, pakai Meet, kemudian itu namanya luring online. Nah, yang daring yang mana Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu ngastonya itu memakai e-school, nah, pakai e-school, pakai e-school ikhlas ya, ikhlas e-learning maaf, pakai e-learning, pakai e-school, pakai Zoom, pakai Meet, itu namanya daring. Jadi daring itu adalah komunikasinya itu tidak langsung, asinkronus, ya, tidak langsung. Nah, bagaimana? Nah, kayak kita nulis WA, kayak WA, kita nulis ya. Jadi kalau saya misalnya itu pakai e-school ya, pakai e-school atau pakai OL, kalau Pak Arsono itu paling suka pakai OL, Open Learning namanya. Kalau e-school itu semua dikendalikan oleh sekolah. Kalau OL itu masyarakat umum boleh masuk, jadi siapa saja boleh masuk ke situ, tidak masalah gitu kan. Kalau pakai OL atau pakai e-school itu materi itu kita unggah, RPP kita unggah, muridnya bisa baca, kemudian Pak Kepala Sekolah bisa tahu, manajemen sekolah bisa tahu, materi kita unggah, muridnya bisa baca, bisa unduh, Pak Kepala Sekolah bisa tahu, kemudian muridnya yang sudah unduh tadi diketahui Pak Kepala Sekolah. Kemudian muridnya bisa presensi, muridnya bisa tanda tangan langsung, kepala sekolah juga sudah bisa tahu. Gitu. Nah, kemudian muridnya belajar, caranya mengerjakan tugas. Juga gurunya tahu, kepala sekolah tahu. Jadi manajemen dan guru dan murid itu bisa berada dalam satu ruang online. Itu betul-betul daring namanya Bapak Ibu. Jadi kalau daring, jadi besok pagi jangan bilang aku daring pakai Zoom, salah, itu namanya luring online gitu ya, kurang lebih begitu. Oke. Kalau daring itu kelemahannya di mana? Daring itu begini, kita mengajar pakai OL, Open Learning, kemudian muridnya itu kan mengerjakan tugas Pak Iman, mengerjakan tugas sendiri atau tidak itu yang kita tidak tahu. Kemudian dia yang unggah sendiri atau orang lain kita nggak tahu. Ya, tapi kalau luring online dan luring kita tahu. Gitu. Luring itu singkatannya apa? Atau itu bahasa kita Pak? Aduh, aku tidak belajar sampai itu, tidak belajar asal usul. Kadang orang sudah daring itu dalam jaringan, luring itu luar jaringan. Oke. Daring itu dalam jaringan. Luring itu luar jaringan. Daring dalam jaringan. Betul. Mana tempat? Jadi daring itu dalam jaringan, luring itu luar jaringan. Oke. Jadi Bapak Ibu, kelemahannya ada di situ. Kemudian mas muridnya itu presensi, tanda tangan di sistem. Kemudian kita tidak tahu setelah dia tanda tangan itu dia tetap mengikuti pelajaran atau di pasar jualan dengan maknya. Jadi anak-anak diserahkan kota misalnya, tanda tangannya itu di alun-alun, kemudian sambil main layangan, kemudian dia buat tugas dikerjakan orang lain di situ, diunggah, nah kita nggak tahu. Ini kelemahannya kalau kita pakai daring. Ya, tetapi begini Bapak Ibu, bahwa daring itu adalah pilihan terbaik yang harus dilakukan dalam situasi COVID. Jadi hal ini bukan berarti jelek, bukan. Ini adalah pilihan terbaik dalam situasi COVID. Pak Arsono kok cerita COVID kok anak-anak lari-lari di lapangan alun-alun? Ya kalau COVID itu kan misalnya anak-anak itu kena COVID, dia itu kan boleh lari-lari cari panas supaya cepat sembuh. Jadi logikanya di situ. Ya, Pak itu kan nggak enak kan kalau orang tua kadang-kadang anak itu lebih kuat gitu kadang-kadang tapi secara medis memang saya tidak tahu banyak ya, tapi kejadiannya banyak sekali ketika itu daring anak-anak itu pada main-main di luar, sekolah betul-betul tidak bisa mengendalikan sehingga banyak sekali anak-anak SMK Bapak dan Ibu putranya misalnya SMK gitu kemudian kuliahnya itu sekolahnya itu daring terus,
kita tidak tahu hasilnya apa. Nah, yang tahu kualitasnya itu adalah ketika anak itu praktek di perbengkelan, bengkel komputer gitu nih. Mereka tahu terima beberapa anak SMK. Ternyata anak yang SMK kelas berapa yang praktek? Kelas 2 misalnya gitu. Ya, itu dia nggak ngerti apa-apa. Nggak ngerti apa-apa. Konsepnya belum tahu, namanya barang belum tahu gitu. Nah, yang tahu itu adalah bengkelnya. Karena itu maka perlu sekali Bapak dan Ibu di dalam era yang sekarang ini dan ke depan, bengkel-bengkel itu dimasukkan ke kelas 1 bulan sekali atau 1 semester sekali untuk membersamai kita dalam mengajar. Kalau di IKIP itu mestinya Pak Guru dan Bu Guru dimasukkan ke kelas untuk membersamai kita dalam mengajar supaya match. Kemudian kalau di sekolah ekonomi, pabrik-pabrik, direktur pabrik atau pegawai pabrik itu diajak ke kelas supaya ngerti. Jadi yang diajarkan itu bukan lari kemana-mana. Nah, yang seperti itu disebut dengan dudi, Bapak Ibu. Dudi, gitu ya. Jadi, jadi kita akan melibatkan mereka. Pertanyaan berikutnya itu setelah COVID ini, kemudian bagaimana dengan peran pemerintah? Ini adalah pertanyaan yang harus kita jawab di dalam sesi ini. Pemerintah itu di era COVID itu menurut saya sudah mobat mabit gitu. Dananya sudah dikuras habis-habisan gitu ya. Meskipun gitu masih muncul konflik kan, ada yang merasa kurang gitu ya. Jadi kalau kita lihat sekarang itu konfliknya pemerintah dengan MPR yang dananya dipotong, kemudian MPR-nya marah-marah gitu. Karena itu Pak, kalau saya tahu, karena yang lama itu dia punya utang. Punya kepentingan. Iya. Punya kepentingan. Dia punya utang. Punya utang. Utang negara. Utang negara. Itu saya tahu. Dan itu kan tontonan masyarakat yang memalukan ya. Kalau orang tahu, saya sedikit tahu. Kalau orang tahu politik yang malah ada dipotong karena dia punya utang negara yang sekian banyak. Sekian juta itu belum di. Jangan juta mungkin T ya. Sekian miliar atau berapa belum dibayar. Karena itu. Jadi itu tontonan yang sangat tidak mendidik bagi kita gitu. Bapak Ibu guru itu tontonan yang sangat tidak mendidik bagi dunia sekolah kita. Itu namanya yang merugikan kita. Anak-anak menjadi tidak simpatik dengan orang-orang yang kayak gitu kan gitu. Ini pelajaran yang menarik, nanti bisa ditarik ke situ. Ya, peran pemerintah itu jadi tadi adalah uswah, memberikan contoh-contoh yang baik, terutama para pejabat. Ya, jangan berantem di media sosial, jangan berantem di area publik, begitu ya. Itu mengganggu, tidak menjadi contoh yang baik. Dan contoh yang tidak baik yang dibawa oleh masyarakat itu misalnya, wong sepedane motor anyar, omahnya apik kok njaluk bantuan langsung tunai. Ada kira-kira gini, ngomong di Pacitan nggak ada ya? Iya, nggak ada Bapak Ibu. Tapi itu tidak menarik gitu kan. Pemerintah itu harus memfasilitasi luasnya jaringan internet. Jadi karena ini kasihan ya anak-anak Pacitan, anak-anak yang atas gunung itu supaya bisa mengikuti pembelajaran itu harus naik pohon kelapa, harus naik di atas atap. Ini kan kasihan sekali, harus mencari ruang. Itu kalau ada 2 gunung itu kan tengahnya itu kampung. Jadi mereka harus keluar dari situ. Bapak Ibu, ini pemerintah dalam situs seperti itu harus hadir. Ya. Yang kedua itu pemerintah harus memberikan supaya akses untuk mengikuti IT, jaringan internet itu harus bisa dinikmati oleh sebanyak-banyaknya orang. Ya tentu saja kalau seluruhnya mungkin masih berat, tapi oleh sebanyak-banyaknya orang itu menjadi sangat penting. Ya. Terus berikutnya itu ya harga-harga yang berkaitan dengan pelayanan pembelajaran itu misalnya apa? Misalnya tarif WiFi, tarif pulsa itu ya jangan mahal-mahal. Kalau ada bantuan pemerintah kepada guru dan murid itu kan yang dapatkan orang tertentu. Bagaimana yang disarankan nggak dapat itu Pak? Nah maka itu mungkin yang paling menarik adalah bagaimana harganya itu bisa diturunkan. Memang pemerintah tidak punya cara cantik misalnya khusus pelajar turun, khusus itu nggak bisa karena itu tidak ada kodenya kan. Tapi kalau itu diniati dibuat kode saya pikir bisa. Jadi anak usia sampai sekian itu kode pulsanya
pulsa ya, ada kartunya ya, udah kartunya apa, gitu. Sehingga yang diberi keuntungan yang itu. Nah, bagaimana kalau bocor ya dibuat sistem supaya nggak bocor misalnya gitu. Jadi itu menjadi hal yang penting yang perlu disampaikan kepada pemerintah gitu kan. Kemudian pemerintah juga perlu sekali misalnya menyediakan lab digital. Sekolah itu kan kalau kita misalnya mau belajar di lab kan nggak bisa, karena labnya itu lab manual, ya, lab manual. Nah sekarang bagaimana lab manual itu diubah menjadi lab digital? Ini saya pikir membutuhkan kreativitas yang sangat tinggi gitu ya, sangat tinggi. Kalau di lab digital itu mungkin kampus pun ada Pak. Lab digital itu kampus yang belum semua pendidikan. Ada. Itu kalau di Fakultas Pendidikan model pembelajaran kecil gitu, namanya micro learning, micro teaching. Itu bisa di lab digital kan gitu. Kemudian itu membuat sistem namanya misalnya e-learning, e-school itu jangan bayar. Tidak harus itu supaya terjangkau sampai orang-orang kecil gitu. Karena kalau bayar kan yang mampu cuma sekolah yang punya duit, nah, atau sekolah negeri yang dibayar oleh pemerintah, gitu kan. Nah, kalau yang masuk sekolah swasta kan bukan orang kecukupan, malah orang yang tidak kecukupan. Nah itu mestinya perlu dibantu. Kemudian juga digital library, jadi perpustakaan yang digital. Nah itu harus dikembangkan. Ini sudah ada, sudah dimulai, tapi belum sampai ke masyarakat rendah. Sampai ini perlu kita pikirkan kembali, mungkin kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan pemerintah, yang dimana mereka harus hadir. Bagaimana orang tua di era COVID ini, masa pandemi ini, yang sekolah sesungguhnya kan bukan anaknya. Untuk PAUD, TK, SD, gitu gitu. Itu yang sekolah kan orang tuanya. Jadi inilah Bapak Ibu, itu orang tua itu harus ya gimana ya, satu sisi kalau bapak ibunya itu misalnya di rumah itu bisa membantu anaknya sejauh dia masih bisa mengkoordinasikan anaknya. Tapi kalau yang tidak di rumah itu masalah baru ya. Kemudian gimana untuk yang SMA, SMK itu kan orang tuanya sudah melepas anaknya, sementara anaknya kan juga belum taat itu kan. Nah, jadi mungkin di wilayah kita masih banyak sekali anak-anak yang belum taat ini, kemudian yang mereka itu berada di luar jaringan, kemudian tidak menggunakan waktu yang baik untuk belajar. Nah ini harus ada kontrol apa? Kontrol sosial sesungguhnya Bapak Ibu kalau itu dikaitkan dengan masyarakat ya. Tetapi sekarang ini orang itu kontrol sosial itu lemah. Kenapa Pak Iwan? Karena budaya malu itu sudah hilang. Masyarakat kita kok selalu diisin. Nah kalau isin saja tidak punya bagaimana meningkatkan peran daripada masyarakat? Ini masalah baru, budaya malu. Budaya malu itu dulu adalah ciri khas orang Timur kita. Sekarang sudah terjual. Jadi kita sudah tidak punya. Ini monggo ini kita pikirkan. Jadi kalau itu mahasiswa bagaimana? Mahasiswa itu juga dia sebagian ada di kos-kosan, sebagian itu ada di luar kota, ada di Kalimantan, ada di Sumatera, ada di Papua, ada di Sulawesi, ada di Tidore, begitu kan. Jadi sekarang mahasiswa itu sebagian ada di ini kan. Bagaimana peran orang tua? Ini adalah orang tua itu sekarang itu sudah banyak meninggalkan perannya di bidang pendidikan, karena apalagi setelah Bapak Ibu itu menikmati namanya rumah sehat itu kita menjadi ditantang. Rumah sehat, rumah sederhana yang dibatasi oleh kamar-kamar itu betul-betul kita makan saja tidak dengan anaknya, makan dengan istrinya, anaknya makan sendiri-sendiri. Kemudian mereka semuanya serba sendiri. Jadi kayak budaya Eropa, tetapi tanggung jawab